Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Ikram dari tingkat 3 BPPKH. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan olahan daging bagian sayap ayam atau spicy chicken wings. Profil perusahaan, jenis usaha, olahan daging, nama usaha, It's Kindai Chronically, hasil produknya spicy chicken wings, alamat usaha, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Adapun visi dan misi, yaitu visi menjadi wirausaha ternama dan terdepan di Indonesia yang dapat bermanfaat untuk masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Lalu misinya, produk yang dihasilkan dapat mempunyai ciri khas dibandingkan dengan produk yang lain. Produk yang dihasilkan memiliki bahan yang aman, berkualitas, dan halal, selalu mengedepankan kepuasan konsumen. Pendahuluan. Adapun pendahuluannya yaitu peminat dan permintaan akan olahan daging berupa ayam sangat tinggi, membuka lapangan pekerjaan. Lalu ada aspek pasar, yaitu ada perkembangan pasar, pangsa pasar, dan juga ada strategi pemasaran. Baik untuk perkembangan pasar, harga daging yang lumayan mahal dan saat ini orang-orang ingin memakan sesuatu yang instan membuat spicy chicken wings sangat berpeluang di pasaran. Lalu ada pangsa pasar. Target pasar yang dituju yaitu rumah makan, catering, toko frozen food, dan warga sekitar. Lalu ada strategi pemasaran. Menggunakan pemasaran marketing mix melalui produk, price, dan juga promotion. Kemudian ada aspek yuridis. Nah, untuk aspek yuridis ini, usaha yang akan dijalankan masih belum memiliki badan hukum, namun sudah mendapatkan perizinan dari kepala desa dan masyarakat sekitar. Aspek teknis. Ada keadaan lokasi usaha, proses produksi, proses pengolahan. Keadaan lokasi usaha. Untuk lokasi usaha ini sendiri yaitu akan dijalankan di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Lalu proses produksi. Untuk proses produksi, kesiapan bahan baku itu sangat penting, yaitu pastinya harus mempersiapkan bahan-bahan dan juga alat-alat yang akan digunakan ketika produksi spicy chicken wings. Lalu ada proses pengolahan. Proses pengolahan ini selalu mengedepankan sistem higienis sehingga terjaga keutuhan dan keamanan dari produk itu sendiri. Lalu ada aspek pengelolaan. Pemilik saya sendiri Nazila Ikram, manajer Nazila Ikram, bendahara Nazila Ikram, sekretaris Nazila Ikram, manajer produksi Nazila Ikram, dan juga manajer operasional Nazila Ikram. Kemudian ada aspek sosial dan lingkungan. Yang pertama ada aspek sosial. Masyarakat sekitar jadi lebih mudah untuk mencari lauk untuk makan dikarenakan hadirnya usaha olahan daging ayam ini, yaitu spicy chicken wings. Kemudian ada aspek lingkungan sebagai sarana belajar bagi masyarakat milenial dalam berwirausaha. Lalu ada analisis SWOT. Ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Bahan baku mudah didapatkan, harga relatif terjangkau, itu untuk kekuatan. Kelemahannya, penjualan terkesan biasa karena sudah banyak di masyarakat. Peluangnya, konsumsi protein hewani yang banyak dibutuhkan. Ancamannya akan banyak kompetitor baru. Kemudian ada strategi SO, ST, WO, dan WT. Strategi SO, harga yang relatif terjangkau sesuai dengan harga pasar. Strategi ST, bahan baku yang mudah didapat sehingga memudahkan pengendalian terhadap pesaing. Strategi WO, dikarenakan penjualan yang masih sederhana, perlu adanya inovasi dan cara promosi produk yang baru.
Strategi WT untuk mengungguli pasar dan bersaing dengan kompetitor lain dapat mempromosikan produk dan memberikan gratis ongkir. Kemudian ada modal investasi. Modal investasi dari mulai ulekan, blender, panci, kompor, wajan, sodet atau spatula, freezer, lemari pendingin, tempat bumbu, pisau, alat vakum, gas, selang gas, biaya perizinan atau amortisasi, bunga pinjaman 10% per tahun jika dijumlahkan, yaitu 14.485.000 untuk jumlah investasi. Lalu untuk jumlah akhirnya senilai Rp112.804. Lalu ada modal kerja. Untuk modal kerja ini dari mulai sayap ayam, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, serta bumbu-bumbu yang lain dan juga alat-alat yang lain jika dijumlahkan mencapai Rp10.758.000. Lalu ada sumber dana, sumber pendanaan, komponen, modal investasi, modal kerja, jumlah, dan juga proporsi persen. Sumber modal, untuk modal sendiri itu, untuk modal investasinya 14.485.000, pinjamannya Rp0, totalnya 14.485.000. Lalu ada modal kerja, sumber modal sendiri yaitu 0, pinjamannya Rp10.758.000. Lalu ada jumlah, untuk modal sendiri Rp14.485.000, pinjamannya Rp10.758.000, dan jika ditotalkan mencapai Rp25.243.000. Dan untuk proporsi sumber modal sendiri 57% dan pinjaman 43%. Lalu ada pelunasan kredit bagi yang menggunakan dana kredit. Ada jadwal pengembalian pinjaman bank metode flat rate untuk saldo awal tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 yaitu 50 juta sampai dengan 10 juta. Untuk cicilan pokoknya dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-5 yaitu 10 juta jika ditotalkan menjadi 50 juta. Lalu bunganya tahun pertama sampai dengan tahun ke-5 5 juta jika ditotalkan mencapai 25 juta. Lalu ada total jika ditotalkan dari mulai cicilan pokok dan bunga yaitu 15 juta dan jumlahnya 75 juta. Untuk saldo akhirnya tahun pertama 40 juta, tahun kedua 30 juta, tahun ketiga 20 juta, tahun kelima, tahun keempat 10 juta, dan tahun kelima 0 rupiah. Lalu ada jadwal pengembalian pinjaman bank metode sliding rate. Saldo awal tahun pertama sampai dengan tahun kelima sama seperti yang atas 50 juta sampai dengan 10 juta. Untuk cicilan pokoknya juga masih sama yaitu 10 juta dan jumlahnya ada 50 juta. Untuk bunganya dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima 5 juta sampai dengan 1 juta dan jika dijumlahkan mencapai 15 juta. Untuk total keseluruhan dari mulai cicilan pokok dan juga bunga 15 juta sampai dengan 11 juta untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima dan jika dijumlahkan mencapai 65 juta dan saldo akhirnya tahun pertama sampai dengan tahun keempat yaitu 40 juta sampai dengan 1 juta. Ada biaya bulanan. Untuk tabel pertama ini ada biaya bulanan alat-alat yang akan digunakan, yaitu jika dijumlahkan mencapai jumlah akhirnya ya 71.137 rupiah. Dan untuk jumlah keduanya mencapai 10.758.000 rupiah. Itu untuk jumlah investasi ya. Lalu jika ditotalkan mencapai 21.587.000 rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.